bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang bulanmu setiap waktu, yang pucat yang menghangat kepadamu. Yang manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, yang hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Inilah yang bulanmu setiap waktu, yang hujan dan menghangat kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Yang hatiku bersuka karena-Mu. Yang hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah Kau Tuhan. Di sepanjang umur hidup kami mau memuji, kami mau menyembah
meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami puji, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah, hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, penolong yang setia. Syukur bagimu, kami Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau, selamanya Kau baik.
Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang memelihara hidup kami, yang mencukupkan semua keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Tuhan. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, memuji nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Sungguh hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu. Untuk kami tenang, dan kami mau terus tinggal di dalam, ya Allah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mulia, mulia, mulialah nama-Mu selamanya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau satu-satunya, hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Di tangan-Mu, ya, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sungguh hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan.
di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya berkata, ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendirian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Bahkan kami ada di dalam tangan, di dalam hatimu, dalam pikiran, di dalam rencana. Sebab itu biarlah kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan biar kita terus didapati sebagai orang yang setia, bukan saja sampai hari detik ini, tapi sampai seumur hidup kita didapati setia oleh Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan katakan, orang baik itu banyak, tapi orang setia siapa yang mendapatkan. Oleh sebab itu biarlah setiap kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan kita mau hidup kita terus ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita sudah ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Ini merupakan pasal-pasal menjelang akhir dari perjalanan Rasul Paulus, sehingga sampai pada akhirnya dia akan sampai ke Roma dan di penjara di Roma dan akhirnya meninggal di Roma. Kisah Rasul pasal 24, Paulus di hadapan Felix.
5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan, ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu, dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap
bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Nah, hari ini ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari apa yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ini. Ada banyak hal yang bisa menjadi peringatan bagi kita, tetapi juga ada hal yang bisa kita contoh dari apa yang firman Tuhan nyatakan tentang pernyataan Paulus hari ini. Seperti yang berkali-kali saya katakan, firman Tuhan itu kan dicatat, ditulis untuk menjadi contoh dan peringatan. Apa yang baik itu yang kita mau contoh, tetapi apa yang tidak baik dari apa yang kita baca, kelakuan tokoh-tokoh yang dicatat, itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Nah, hal yang pertama yang kita harus perhatikan dan itu menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi orang yang oportunis, ya seperti pengacara yang bernama Tertullus. Mereka yang datang untuk mendakwa Paulus di hadapan Felix. Karena kalau kita tahu sebenarnya pada dasarnya kan orang Yahudi itu nggak suka dengan bangsa Romawi. Mereka menanti-nantikan Mesias dengan sebuah paradigma bahwa Mesias itu akan memimpin mereka memberontak kepada pemerintahan Romawi. Karena kan posisi mereka pada waktu itu kan dalam jajahan Romawi. Tetapi demi mencapai tujuan mereka untuk menjebloskan Paulus ke penjara, bahkan memberikan hukuman mati, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya kita bisa baca bagaimana mereka mulai menyanjung-nyanjung, mengangkat-angkat Felix supaya paling tidak itu menimbulkan nilai plus untuk tujuan mereka supaya digolkan. Sehingga ayat yang kedua kita baca, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Seakan-akan ya mereka dengan sukacita, dengan sukarela ada di bawah penjajahan Romawi. Menikmati penjajahan Romawi itu dalam tanda kutip. Tapi sesungguhnya sekali lagi, setiap orang Yahudi dengan sikap Jewish sentrisnya merasa mereka lah bangsa yang terpilih, bangsa yang terutama, dan mereka sedang terus menanti-nantikan seorang Mesias untuk memimpin mereka, untuk memberontak dari pemerintahan Romawi, untuk melepaskan diri dari jajahan Romawi. Tetapi sekali lagi, ya inilah dunia, inilah bahkan kalau boleh disebut politik. Ya sebenarnya politiknya sendiri itu nggak salah. Politik itu kan sebenarnya sebuah tatanan untuk mengatur negara atau tatanan untuk mengatur satu organisasi. Tetapi ketika orang-orang yang di dalamnya berpolitik, ya itulah kejahatannya. Sehingga muncullah banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang oportunis. Ketika si A bermusuhan dengan si B, berlawanan prinsip, mereka bisa saling bertentangan. Tapi ketika untuk menyerang si C, si A dan si B bisa bergabung, berjoin untuk menyerang si C. Nanti kalau C sudah tumbang, si A dan si B kembali lagi beroposisi satu dengan yang lain. Nah, lebih kurang seperti itulah. Seperti saya katakan ya, sebenarnya pada dasar semua orang Yahudi nggak suka di bawah jajahan. Tapi demi untuk memenjarakan, menyalahkan Paulus,
Ya mereka bisa menyanjung-nyanjung orang yang sebenarnya mereka nggak suka. Nah ini sikap yang tentunya harus kita jaga hati kita, jangan sampai sikap seperti itu juga mencemari hidup kita. Makanya Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke berapa tadi ya, ini yang harus kita belajar untuk kita terus menjaga hati nurani kita. Ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, ini yang perlu kita teladani, ini yang perlu kita contoh, ini yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, di mana Tuhan mau hidup kita ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu senantiasa berusaha. Memang nggak gampang, nggak mudah. Sampai hari ini saya juga berusaha untuk senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dulu ada lagu yang paling saya nggak suka. Nggak suka itu artinya ada kalimat-kalimatnya saya nggak suka, dan kalau saya nyanyiin lagu itu, saya pasti akan rubah kata-katanya. Karena lagu itu ngomong gini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar lagu ini. Ini lagu-lagu tahun 90-an. Nah, makanya saya paling nggak suka lagu itu dari dulu sejak saya dengar, dan saya selalu rubah. Di hadapan manusia, jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Jadi kalau saya nyanyi lagu itu, saya selalu akan rubah kalimatnya seperti apa yang terakhir saya katakan. Ya saya nggak tahu siapa sih pencipta lagu itu. Mungkin dia menciptakan ya memang dari realita hidup kan. Karena memang kan pepatah dunia katakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Sehingga banyak orang ya semua pakai topeng dengan peran masing-masing di panggung, dan di bawah panggung berbeda. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita mempunyai banyak peran dan tokoh. Karena kita kan diajar untuk hidup apa adanya, bukan ada apa-apanya. Dimanapun kita ada, di atas panggung, di atas mimbar, di bawah panggung, di bawah mimbar. Makanya prinsip yang diajarkan, khotbahkan apa yang kamu hidupi dan hidupi apa yang kamu khotbahkan. Dan sekali lagi, itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Paulus pun berkata dia senantiasa berusaha. Nah, kata usaha itu kan sesuatu yang butuh perjuangan. Ada saatnya kadang di situasi-situasi tertentu sepertinya kita ditipu oleh iblis, oleh pikiran kita yang jadi pijakannya untuk kita berusaha bersandiwara. Tapi apa yang Paulus nyatakan pagi hari ini kepada kita, mari belajar untuk senantiasa berusaha, hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah sih kita mungkin bisa berkata, oh iya, pasti harus murni dong. Kan Tuhan Allah yang maha tahu, maha segala-galanya. Tapi kalau di hadapan manusia kan manusia nggak maha tahu. Atau yang lebih parahnya lagi, kalau orang bebal, Tuhan antara ada nggak ada kan nggak jelas. Apalagi orang bebal, Tuhan tuh nggak ada karena nggak terlihat. Nah, tetapi tentu kita tidak seperti itu. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita, untuk kita tetap menjaga hati nurani kita tetap murni. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap menjaga hati nurani kita murni? Yang nggak ada cara lain selain hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Patokan, ukuran, barometer hidup kita adalah firman. Sesuai nggak dengan firman?
Makanya bersyukur. Berkali-kali saya katakan kalau saya dilabelin ya ujung-ujungnya firman. Apa kata firman sih? Bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Tapi prinsip hidup apa-apa ya apa kata firman. Nah, walaupun tentu berbicara hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, itu juga pastilah ada tantangan, ada rintangan. Karena saya pikir semua yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada pro dan kontra. Tapi tentu mari jadikan firman Tuhan di sebuah fondasi dalam hidup kita. Bahkan seperti apa yang sedang kita belajar 2 bulan ini, fondasi keluarga murid Kristus, firman itu harus jadi fondasi. Apa-apa harus firman Tuhan. Sesuai nggak, selaras nggak dengan firman Tuhan. Nah itu yang kita bisa belajar dari sisi Paulus. Tapi ada hal lain lagi yang juga menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Felix. Jadi Felix ini sebenarnya sih tahu Paulus itu benar dan dia nggak bisa didakwa dengan apa yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi karena Felix juga bukan orang yang mempunyai hati nurani yang murni, dia juga punya sisi gelap kalau saya boleh katakan, karena di dalam ayat yang ke-26 dikatakan gitu. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Ya ini bukan rahasia umum lah ya. Kalau seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, punya posisi pengambil keputusan, ya berharap orang yang di bawah kepada dia untuk dihakimi, didakwa, ya menyuap dia untuk menentukan benar dan salahnya. Jadi ternyata itu bukan praktek di zaman sekarang saja. Sejak zaman dulu, sejak manusia berusaha menegakkan namanya sebuah keadilan, sejak manusia yang memegang keadilan, maka tidak akan ada keadilan. Makanya sering kita dengar kalimat ketidakadilan di tempat di mana seharusnya keadilan ditegakkan, yaitu manusiawi, dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Makanya satu-satunya tempat yang aman di mana kita mendapatkan keadilan ya hanya kepada Tuhan. Ya tentulah bukan berarti terus kita tidak mencari keadilan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah baca di Korintus kalau nggak salah nanti ya kita akan temukan ayat itu. Makanya Paulus mengajar, jangan sampai kita kalau ada masalah di antara kita orang-orang percaya, cari pengadilannya kepada orang yang nggak percaya. Wah, sehingga Paulus katakan kayak nggak ada lagi orang yang benar, tidak ada lagi orang yang penuh hikmat di antara kamu, sampai kamu cari pengadilan dunia. Yang kita tahu pengadilan dunia itu nggak akan pernah adil. Nah, jadi hari ini mari kita belajar 3 hal ini. Yang pertama, tentunya yang terutama yang perlu kita contoh adalah seperti apa yang diungkapkan Paulus, bahwa dia senantiasa berusaha untuk menjaga hidupnya dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan ada 2 hal yang menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita lakukan hal itu. Yang pertama itu oportunis, yang kedua jangan membuka peluang bagi hidup kita untuk menyatakan benar atau salah itu karena uang. Nah, itu yang harus kita jaga supaya hidup kita tetap selaras berpadanan dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita di contoh dan peringatan. Sekali lagi, mari hidup seperti Paulus hidup, yang senantiasa berusaha menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada menambahkan sesuatu. Saya serahkan kembali kepada Coach Joni Samuel.
Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Untuk kami terus menjaga hati kami, Paulus Tuhan, menjaga hati kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh terus Tuhan belajarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu mengetahui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri Tuhan, dan setiap pelayanannya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Kau pakai Pak Heri dan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak. Ya Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hidup kami. Di mana kami berada Tuhan. Kami boleh terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga terus kami berdoa buat Ongko Wijaya Tuhan. Engkau terus memberikan pemulihan untuk kesehatannya Tuhan. Biarlah di masa tuanya Tuhan, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan dia boleh menjadi berkat anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Dorcas Tuhan di masa proses pemulihannya Tuhan, dan menjalani setiap proses kemoterapinya Tuhan. Engkau terus memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan. Dan juga Engkau terus pakai hidup Ibu Dorcas Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya, semua proses hidupnya, dia boleh menjadi kesaksian, banyak boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Engkau juga berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Engkau memberikan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan benar Tuhan. Dan sehingga bangsa kami boleh menjadi sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu menyertai dan menuntun kami semua Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, melekat-melekat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan, dan kami terus menjaga hidup kami senantiasa murni di hadapan Allah dan di manusia, sehingga hidup kami menjadi berkat dan menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Allah, cinta kasih Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita secara mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.